Assalamualaikum, balik lagi di channel Jam 12. Kali ini aku mau nerusin alur cerita dari manhwa Super Evolution yang part ke-18. Oke, langsung saja masuk ke ceritanya. Minghe sudah mengalahkan salah satu monster parasit generasi pertama yang diberi dijulukan Ghost. Tempat persembunyian mereka belumlah aman karena Ghost sudah mengambil alih tubuh Koki di kota Furong, dan itu berhasil membuatnya menanamkan telur parasit ke seluruh warga di sana. Kata Profesor Tang Hang, mereka hanya punya waktu 2 hari sebelum seluruh warga berubah menjadi monster parasit generasi kedua. Tang Hang juga bilang hasil pertarungan di kota Furong akan menentukan nasib seluruh ibu kota bagian selatan. Ada puluhan ribu manusia super yang ditempatkan di garis depan untuk menghadapi peperangan. Kota Furong terletak di tengah-tengah rute evakuasi. Begitu pertempuran di garis depan selesai, para manusia super yang bertahan bisa melakukan evakuasi menuju ke arah sini atau kota Furong. Jadi saat monster parasit ini berhasil mengambil alih kota Furong, mereka bisa menyerang para manusia super yang ingin melakukan evakuasi, dan tidak akan ada penyintas dari garis depan yang bisa pergi. Para monster parasit ini tidak perlu kuat, mereka akan bisa menghadang para pasukan manusia super yang sudah pasti sedang terluka atau kelelahan. Minghe yang mendengar itu sangat panik. Dia memikirkan satu wanita yang dia cintai, Lao Qian, yang juga berada di garis depan. Minghe bertanya apakah benar manusia super akan kalah. Tang Hang bilang memang tidak dijelaskan di buku pelajaran manapun, tapi kelompok penanggulangan bencana manusia super sudah gagal berkali-kali. Kalau tidak, bagaimana mungkin bisa ada sarang iblis sebesar itu di kota? Di pinggiran ibu kota bagian selatan, kota yang sudah hancur dan menjadi sarang itu adalah dulunya pernah menjadi kota manusia. Minghe bertanya sambil meninggikan suaranya, apakah mereka akan diam saja di sini? Tang Hang menenangkannya, tapi dia bilang kalau kondisi Minghe sekarang belum cukup, dan kalau tergesa-gesa kota bisa hancur. Minghe sangatlah cemas memikirkan bagaimana nasib manusia dan Lohian. Tang Hang bilang kalau mereka sekarang perlu menghadapi apa yang ada di depan. Mereka harus bisa melindungi warga kota Furong dan mengamankan jalur evakuasi agar para pasukan manusia super bisa evakuasi dengan selamat. Tang Hang mengumpulkan manusia super yang ada di situ, termasuk Nian Rong, Minghe, dan 2 orang mahasiswa lainnya yang aku lupa namanya. Tang Hang memberitahu kalau dari sampel yang dia kumpulkan, mereka bisa memperkirakan jumlah makhluk buas parasit generasi kedua yang ada di luar. Mereka ada sekitar 40 atau 50-an. Minghe sempat bertarung dengan mereka, dan kebanyakan dari mereka sekuat jenderal tingkat tinggi atau master tingkat rendah. Mereka punya ciri khusus yang membuat sulit dibunuh, tapi mereka akan mati saat lidah mereka terputus. Kata Guang Yi, ini nama si cowok. Katanya dia dan Lin Hui, nama si cewek. Keduanya berada di tingkat Moon Glow, walaupun tidak terlalu jauh dari tingkat Corona. Tang Hang mengatakan kalau keduanya tidak perlu bergerak aktif, hanya perlu parasit generasi ketiga dan kedua. Nian Rong yakin bisa menangani 3 ekor parasit. Tang Hang bilang kalau mereka bisa mengumpulkan anggota kelompok lainnya yang ada di luar. Mereka masih punya harapan untuk menghancurkan para parasit. Tang Hang yakin mereka belum terlalu jauh pergi. Kalau garis depan kalah, cepat atau lambat mereka akan menuju ke sini. Mereka harus bisa mengumpulkan tim yang ada di luar. Tang Hang berjalan menuju ke kotak yang berisi kembang api. Dewan mahasiswa sudah mengambil kursus dasar isyarat lapangan, dan itu juga sudah termasuk dalam brosur yang dia bagikan sebelum berpencar. 112 itu adalah tanda agar mereka perlu melepaskan kembang api 3 kali, dan anggota lain yang ada di hutan luar akan mengerti maksudnya. Guan Yi ini udah pengecut malah menuduh siswa lain sudah kabur terlalu jauh. Tang Hang masih yakin kalau bisa mengumpulkan tim lain dan kemungkinan mereka bisa menang akan lebih tinggi. Tang Hang menjelaskan bagaimana mereka bisa melepaskan kembang api itu sebagai tanda. Dia menunjuk saluran udara di atas.
Setelah itu tampak ada si bocah kecil sudah keluar dari situ membawa kembang api di punggungnya. Kata tetua desa, jalan keluar itu sangatlah tersembunyi dan bocah itu tidak akan ditemukan. Bocil itu sudah berhasil menyalakan kembang api pertama dan disusul 2 kembang api selanjutnya. Dia berhasil menyalakannya dengan indah. Sementara itu di tempat lain, ada Tangning yang melihat tanda 112 dengan kembang api itu dan tampak sudah menghabisi beberapa parasit. Dia berjalan melewati tubuh para parasit yang sudah dia kalahkan. Saat itu di atap banyak sekali parasit yang mendekatinya. Tangning dengan cepat menghindari serangan pertama dari monster itu dan menyiapkan es di tangan kanannya. Parasit itu membentuk tubuhnya. Ternyata dia si Tyrant. Tyrant marah karena Tangning sudah banyak membunuh anak buahnya. Dari perkataan Tangning, dia sudah mengalahkan 7 parasit dan percaya diri bisa mengalahkan Tyrant. Tyrant bilang kalau tidak datang sendirian. Saat itu muncul banyak sekali parasit yang sudah mengepung Tangning. Tyrant memberikan perintah pada anak buahnya untuk segera menghabisi Tangning. Semua parasit sudah mendekat. Tangning yang melihat itu menggunakan Soul Virtue Ice Crystal. Tangning membentuk kristal besar yang melindungi tubuhnya seutuhnya. Parasit tidak bisa menyerangnya dan tidak bisa menghancurkan es yang diciptakan Tangning. Tapi Tangning juga tidak bisa bergerak dari situ. Tyrant sangat kesal melihat itu dan mencoba menghancurkan kristal es buatan Tangning. Tyrant tidak berhasil menghancurkannya dan memuji Tangning yang punya skill hebat. Tapi dia yakin kristal es ini tidak akan bisa bertahan lama. Saat itu ada sinyal panggilan dari rekannya. Kalau tikus-tikus yang sebelumnya bersembunyi sudah keluar. Tyrant menyuruh parasit lain untuk berjaga di sini, sisanya akan ikut dengannya. Sementara itu di balai kota, Ming-He keluar dan melihat kalau tidak ada makhluk buas di sekitar balai kota itu dan mengetahui jawabannya. Itu karena Queen sudah mengumpulkan mereka semua. Queen sangat kesal dengan Ming-He yang membunuh rekannya dan akan melahap seluruh daging Ming-He. Serangan pertama dari Queen sudah datang dengan sangat cepat. Ming-He berhasil menghindar dan menyuruh mereka untuk berhati-hati saat melawannya. Queen melanjutkan serangannya. Ming-He tidak tinggal diam. Dia terus menghindari sambil mencoba mendekat. Ada satu serangan yang datang, Ming-He menangkapnya dan membuatnya sebagai tameng untuk menahan serangan dari Queen. Ming-He harus mengalahkan Queen sebelum medium darah miliknya ini hilang sepenuhnya. Rencana Ming-He memang begitu, tapi Queen bukanlah monster tanpa akal, dia sangat cerdas. Queen menyuruh parasit lain untuk menyerang Ming-He, dan dia tidak mau melawan Ming-He secara langsung. Ming-He pun terpaksa melawan satu persatu parasit yang datang kepadanya. Belum lagi ada serangan dari Queen, pertarungan mereka benar-benar merepotkan. Ming-He mencoba mengangkat 2 parasit di tangannya, tapi dia panik saat 2 lidah. Mereka ingin menyerang Ming-He. Beruntung ada 1 peluru yang datang dan memotong 2 lidah parasit itu. Nianrong sangat senang karena dia sudah melihat senior Lu Feng berada jauh di hutan. Yang melihat sinyal mereka, Nianrong memberitahu kalau titik lemah parasit di lidah mereka. Ming-He yang melihat para parasit tidak mati saat terkena pukulan medium darahnya, semakin yakin kalau mereka ini hanya bisa mati saat lidahnya terpotong. Lu Feng yang dari jarak jauh sudah kembali menyiapkan snipernya. Dia bilang ke Ming-He untuk menerobos saja karena dia yang akan melindunginya. Dan Ming-He pun setuju. Dia mempercayakan Lu Feng membantunya. Kita balik lagi ke lokasi Tangning. Es kristalnya sudah semakin retak. Para parasit terus menunggunya, dan akhirnya Tangning melepaskan skill tersebut. Tangning gemetar karena setelah menggunakan teknik jiwa itu pergerakannya terpengaruh sementara. Parasit lain melihat kesempatan itu dan melompat maju. Saat itu ada serangan dari belakang Tangning yang berelemen api. Api itu mendorong parasit lain menjauh dari Tangning. Itu senior lainnya bernama Jiang Wenwen yang sudah memakai pakaian tahan api. Tangning bertanya kenapa Wenwen tidak mengungsi. Katanya medan perang utama tidak terlihat baik. Kalau ada satu yang mengacau di situasi ini, semua orang akan mati. Dia melihat parasit yang tidak segera mati setelah menerima serangannya. Tangning mengatakan,
kalau kelemahan mereka berada di lidah. Jadi Wen membuat bola api besar, melemparkan itu ke arah para parasit. Serangan apinya lebih besar dan sangat kuat, sampai-sampai menghanguskan mereka semua menjadi abu. Wen sangat senang dengan hasil serangannya, tanpa tahu kalau ada bis lain yang menyerang dari belakang. Beruntungnya, Tang Ning sangatlah fokus. Dia bisa mengalahkan bis itu dengan esnya. Kedua orang ini membentuk tim untuk bisa mengurus pasukan itu dan harus segera pergi ke aula leluhur, membantu Minghe dan yang lainnya. Tang Ning tahu di sana ada dua yang kuat dan master dari bis di sini. Dua elemen yang berbeda, Tang Ning dengan skill esnya dan Wen dengan skill apinya. Keduanya melakukan yang terbaik untuk membabat habis pasukan parasit yang berada di situ. Kita balik lagi ke aula leluhur. Terlihat Lu Feng terus membantu pergerakan Minghe dengan menembak parasit lain yang mencoba menghentikannya. Minghe masih sempat memberikan jempol pujian ke Lu Feng, padahal parasit lain sudah mengepungnya. Tapi Minghe yang masih ada medium darah bisa menerobos kumpulan parasit itu. Queen sangat kesal dengan anak buahnya yang tidak bisa menahan pergerakan Minghe. Minghe dengan cepat menghindar tebasan dari Queen. Minghe menggunakan Bloodfiend skill, Leaping Dragon Shadow. Pukulan berbentuk naga darah sudah memukul wajah Queen. Queen terlempar. Minghe pun puas sudah bisa memukulnya dengan medium darah sebelum darahnya itu menghilang. Queen ternyata masih bisa berdiri. Dia tahu kalau Minghe memang semakin kuat, tapi dia bertanya kenapa energi Minghe terasa menghilang. Minghe juga tahu kalau Queen belum menggunakan seluruh kemampuannya. Queen bilang kalau tubuhnya masih terlalu lemah, tapi dia bisa menggantinya dengan yang lebih baik nanti. Minghe tidak akan membiarkan itu. Dia kembali maju menyerang Queen, menerobos parasit untuk mendekatinya. Saat itu datang Tyrant di depan Queen. Minghe mencoba menyerangnya, tapi dia ditahan dengan sangat mudah. Tyrant sangat senang sudah bertemu lagi dengan Minghe. Dia memukul tanah sampai hancur. Minghe mundur merasakan kekuatan Tyrant yang semakin kuat. Minghe tahu pertarungan ini adalah yang terakhir. Dia bisa habis-habisan. Queen memberitahu Tyrant untuk membunuh Minghe tanpa membuatnya berdarah. Karena Minghe bisa menggunakan darah di tubuhnya sendiri untuk menjadi lebih kuat. Tyrant terus saja mengoceh. Queen menyuruhnya cepat untuk membunuh Minghe. Tyrant tahu itu, dia pun menyiapkan senjatanya yang berupa palu perang dan mulai maju menyerang Minghe. Tyrant membentuk tangannya seperti bola yang dia lemparkan ke Minghe. Minghe mencoba menahan itu, tapi dia terdorong jauh. Tyrant dengan cepat bisa menahan peluru dari Lu Feng. Lu Feng kaget pelurunya bisa ditahan dengan sangat mudah. Tyrant akan mengurus Lu Feng nanti. Tyrant memutar tubuhnya, putaran itu semakin cepat dan Minghe yang melihat itu mencoba menghindar dengan melompat ke atas rumah. Tapi Tyrant dengan mudah menghancurkan rumah yang dia lewati. Minghe turun dan Tyrant terus maju dengan serangan kuatnya. Minghe yang berhasil menghindari, tapi dia tidak bisa menghindari batu yang terlempar karena serangan Tyrant. Minghe bilang kalau Tyrant lebih kuat daripada Ghost. Tyrant marah dibandingkan dengan si tua itu, karena dia lebih muda dan kuat. Tyrant bisa berevolusi lebih cepat. Saat itu ada parasit kecil yang mendekati Tyrant. Tyrant tahu itu adalah bagian tubuhnya yang lain. Dan dia menerima parasit itu dengan lapang dada menuju ke dalam tubuhnya. Dengan kembalinya parasit itu ke dalam tubuhnya, Tyrant sudah menjadi lebih kuat. Tubuh Tyrant membesar. Ada juga corak ungu di sekujur tubuhnya. Tyrant sangat senang, ini adalah versi dirinya yang sudah sempurna dan yang tak terkalahkan, begitu katanya. Tapi Queen bertanya bagaimana parasit itu bisa lolos. Karena sebelumnya parasit itu ditangkap Minghe dan diserahkan ke Profesor Tang Hang. Benar saja, saat itu Tyrant merasakan rasa sakit yang luar biasa dari dalam tubuhnya. Tyrant terjatuh tak berdaya, bahkan palu perang yang di tangannya mengendur. Queen memarahinya, kenapa dia tidak memeriksa ulang sebelum menerima parasit itu. Tang Hang dari dalam aula
mengatakan kalau hanya ini yang bisa dia lakukan untuk membantu. Tyrant bertanya apa yang dilakukan kepada parasitnya. Kata Tang Hang, dia hanya menambahkan kristal peluruhan alfa. Kalau kalian tidak tahu apa itu peluruhan alfa, ini aku kasih penjelasan dari wiki. BTW aku juga nggak pandai kalau masalah ginian. Pokoknya ini radioaktif. Lanjut, Tyrant mengeluarkan parasit kecil itu dari tubuhnya dan langsung menginjak mati. Katanya, kalau mau mati jangan pikir bisa membawa kami mati bersamamu. Minghe mengejek Tyrant yang sebelumnya menyebut dirinya sebagai makhluk dengan kecerdasan lebih tinggi. Tapi Minghe hanya bisa melihat itu sebagai keegoisan, kekejaman, dan kejahatan. Makhluk seperti mereka ini seharusnya sudah punah dari lama. Kata Minghe yang sudah maju mendekat dan memberikan pukulannya. Tyrant sangat tenang menerima pukulan Minghe. Minghe dengan cepat melompat mundur ke belakang Tyrant, memberikan pukulan lain. Tyrant tertawa melihat pukulan Minghe yang tidak ada damage sama sekali. Dia membalas pukulan itu dengan memberikan pukulan kuat lagi ke Minghe. Tyrant mengejek Minghe. Dia mengatakan kalau serangan Minghe hanya menggelitiginya. Saat itu ada 3 tembakan yang mengenai punggungnya. Tyrant kesal karena ada serangga yang terus mengganggunya dari jauh. Tapi setelahnya dia tersenyum karena dia tahu kalau Queen sudah menuju ke Lu Feng. Dia sudah di belakang Lu Feng. Lu Feng sedikit terlambat menyadari keberadaannya dan mencoba menghindari serangan dari Queen. Tapi tangan kanannya menjadi korban dari serangan itu. Lu Feng kabur karena dia tahu Queen adalah monster tingkat Lord. Queen membentuk tangannya seperti tentakel. Dia dengan mudah menangkap tubuh Lu Feng yang ingin mencoba kabur. Queen ingin memakan Lu Feng. Tapi saat itu ada cahaya merah yang mendekat. Terjadi ledakan yang sangat hebat setelah cahaya merah itu jatuh ke tubuh Queen. Itu adalah Wen Wen dan Tang Ning yang sudah berada di sana. Tang Ning dengan cepat memberikan pertolongan pertama ke Lu Feng. Dari perkataan Lu Feng, Tang Ning ini sudah berada di tingkat Heaven Flare. Hanya dia yang bisa mengalahkan Queen. Tang Ning menyuruh Wen Wen untuk menjaga jarak dari Queen. Tampak Queen masih baik-baik saja setelah menerima serangan dari Wen Wen. Dia sangat senang melihat kalau mangsanya yang datang sendiri ke hadapannya. Wen Wen menyuruh Tang Ning menjauh bersama Lu Feng. Dia menyiapkan 3 serangan api untuk menghadapi Queen. Serangan lemah seperti itu hanya seperti batu kecil untuk seorang Queen. Queen dengan mudah memberikan serangan ke Wen Wen. Wen Wen mundur menyiapkan serangan lainnya. Dia menyatukan 2 tangannya dan menembakkan skill Flame Blast. Queen menerima serangan itu tanpa terluka, bahkan dia menyiapkan serangan lain di tangannya. Tercipta angin puyuh yang dia arahkan langsung ke Wen Wen. Wen Wen yang terkena itu langsung terkapar. Queen berencana akan memakan tubuh Wen Wen yang kalau dilihat saja sudah enak. Tang Ning sudah kembali. Sekarang gantian dia yang akan melawan Queen. Kata Queen, tubuh Tang Ning sangatlah ideal. Tang Ning yang tahu maksud dari Queen bilang kalau Queen adalah makhluk yang menjijikan. Queen bilang ingin menjadi lebih cantik dan tahu perbedaan manusia yang cantik sekarang. Itu meningkatkan nafsu makannya. Tenang saja, setelah aku ambil alih tubuhmu, akan kupastikan melahap teman-temanmu dengan elegan, kata Queen ke Tang Ning. Serangan pertama sudah datang, Tang Ning mundur menghindari serangan itu. Tang Ning dengan cepat mengalirkan esnya menuju ke tempat Queen, membentuk frost kristal yang menahan pergerakan Queen. Tang Ning melanjutkan dengan membentuk banyak tombak es. Tombak itu sudah melaju dengan sangat cepat. Queen tidak bisa bergerak dan harus menerima tombak itu dari Tang Ning. Wen Wen bertanya apakah serangan itu sudah berhasil. Tang Ning tahu membunuh Queen tidak akan mudah. Benar saja, tombak yang menutupi tubuh Queen tampak meleleh. Terjadi ledakan yang sangat hebat membuat banyak kepulan asap di sekitar sana. Saat itu banyak parasit generasi kedua yang datang ke situ. Dari kumpulan asap itu muncul wujud Queen yang sebenarnya. Ini wujud sekarang sudah tidak cantik dan seksi lagi.
Queen mulai bergerak, dia menyulurkan setiap tentakelnya menuju ke seluruh parasit yang datang ke sana. Dari tentakel itu, Queen mengalirkan kekuatannya atau meminjamkannya dan membuat generasi kedua ini menjadi lebih kuat. Dengan pasukan yang sudah lebih kuat, Queen menyuruh mereka untuk membawa tubuh Tangning kepadanya. Sementara itu di aula leluhur, Minghe masih terus melawan Tyrant. Pukulan demi pukulan Minghe terus dia daratkan. Kali ini Tyrant yang terpojok. Pukulan lain dari Minghe memasukkan kekuatan roh. Dan yang satu ini berhasil membuat Tyrant terdorong menjauh. Tyrant kesulitan melawan Minghe. Jadi dia lari menuju ke arah Queen. Minghe terus mengejar Tyrant yang mencoba melarikan diri. Tyrant menuju ke tempat di mana Queen berada. Dia meminta Queen meminjamkan kekuatannya. Queen dengan cepat menyalurkan kekuatannya ke dalam tubuh Tyrant. Setelah menerima kekuatan itu, Tyrant sangat senang dan katanya dia sudah pulih. Minghe sudah menyusul di mana Tyrant berada. Tubuh Tyrant sudah berubah, sudah banyak armor tulang di tubuhnya, dan juga palu dan senjatanya, palu perang sudah pulih. Tyrant dengan cepat menyerang Minghe. Minghe mundur, dalam pikirannya dia sudah memukul 49 kali tubuh Tyrant dan berencana ingin menggunakan Ultimate Soul. Tapi ini semakin merepotkan sekarang mengetahui kalau Tyrant semakin kuat. Karena Tyrant yang sudah mendapatkan perisai kuat di tubuhnya, kalau gini teknik jiwa saja tidak akan bisa membunuhnya. Queen menyuruh Tyrant untuk segera mengalahkan Tangning dahulu. Katanya hanya Tangning yang di tingkat Heaven Flare. Tanpa Tangning, yang lainnya tidak akan bisa bertahan. Tyrant setuju dengan pendapat itu, jadi dia dengan parasit generasi kedua lain maju menyerang Tangning. Wen dengan sigap maju, dia akan menghadang mereka. Wen menggunakan Ultimate Soul Art, Sourcing Tower, atau menara yang menghanguskan. Teknik ini membentuk menara yang mengulur para parasit di luar, mencegah mereka mendekati Tangning dan Minghe. Mereka berdiskusi untuk mengalahkan parasit di luar. Minghe bertanya apakah Tangning bisa melakukan teknik merah tak terbatas. Katanya iya, tapi si ratu itu cerdas dan sudah mewaspadainya. Kalau dia tahu Tangning menyiapkan sesuatu, pasti Queen mengorbankan parasit lain untuk melindunginya. Minghe bilang akan mengalahkan dulu parasit lainnya termasuk Tyrant. Tangning tidak menjamin 100% bisa berhasil. Apalagi melihat kondisi Minghe sekarang. Minghe bilang kalau dia punya kristal es dan bisa meningkatkan kekuatannya. Minghe mungkin membunuh Tyrant. Tapi kalau si ratu, Minghe akan kesulitan membunuhnya. Jadi rencananya Minghe akan membuka jalan bagi Tangning menuju ke Queen dengan membunuh parasit lain, termasuk Tyrant, agar Tangning bisa fokus membunuh Queen. Tangning masih tidak percaya diri bisa melakukan itu. Wen yang terus menahan menara itu tetap utuh, menyuruh keduanya lebih cepat memutuskan. Minghe bertanya apakah Tangning bisa menyerap kristal es. Kalau dia bisa, Minghe akan menyiapkan kristal es yang lebih banyak. Saat itu Wen sudah tidak kuat menahan menaranya dan menara itu hancur. Parasit dan Tyrant sudah maju menyerang. Tangning tahu tidak ada waktu untuk ragu dan berpikir. Jadi dia mengeluarkan pedang dari opainya. Kalau melihat ini aku jadi ingat salah satu karakter di game Genshin Impact, Raiden Shogun. Tangning menggunakan Ultimate Form, Wing Stream of Ice. Tangning di sini menjadi lebih keren, muncul sayap hitam dan mahkota yang semakin membuatnya cantik. Tangning terbang menerobos pasukan parasit dari Queen. Katanya dia yang akan membuka jalan. Tyrant dan Queen selamat dari serangan Tangning. Tangning terus maju dan menyiapkan tebasan kuat untuk mengalahkan musuhnya. Tyrant bertanya apa yang harus dilakukan sekarang. Queen tersenyum, dia mencabut tentakel yang berada di punggung Tyrant. Karena tentakel itu menyalurkan energi ke dalam tubuh Tyrant. Sekarang, tubuhnya tidak bisa menerima energi dari Queen dan dia melemah. Tebasan kuat dari Tangning sudah mendarat dan itu mengenai tubuh Tyrant yang sudah lemah tak berdaya. Queen
Queen menjadikan Tyrion sebagai perisainya daripada dia yang mati. Lebih baik Tyrion saja. Tangning kelelahan setelah menggunakan banyak staminanya. Melihat itu Queen sangat tenang karena tebakannya benar. Dia tahu kalau Tangning hanya punya satu serangan itu. Tangning tidak bisa menghindari serangan dari Queen yang dengan cepat menghancurkan Ultimate From-nya. Kenapa kok Queen tidak langsung membunuh Tangning? Tentu saja karena dia ingin mengambil alih tubuh Tangning. Queen menangkap tubuh Tangning dan sangat ingin mengambil alih tubuhnya. Minghe dan Wen Wen yang melihat itu sangat khawatir. Minghe tampak menyiapkan sesuatu di tangannya. Queen memaksa masuk tubuh Tangning ke dalam tubuhnya. Tangning membekukan sesuatu di tangannya. Tangning melemparkan itu ke Minghe yang katanya akan menyerahkan sisanya ke Minghe. Minghe maju menerima mahkota dari Tangning. Setelah menerimanya, Minghe menyerap kekuatan es di dalamnya dan membentuk sayap es. Sama seperti Tangning, Minghe sudah terbang ke atas mengumpulkan seluruh kekuatannya ke dalam satu tinju. Queen tidak bisa melakukan apa-apa saat melihat kekuatan pukulan dari Minghe. Pukulan es, Minghe menghasilkan kawah es yang begitu luas dan sangat besar. Nianrong dan yang lainnya yang berada jauh di situ pun melihat dan akhirnya menuju ke sana. Mereka kaget dengan kekuatan Minghe. Minghe masih di dalam, tampak mencari tubuh Tangning yang masih di dalam tubuh Queen. Minghe berhasil mengeluarkan tubuh Tangning. Kata goodness, pernapasan Tangning terhambat satu cairan lengket. Tanpa pinggir panjang, Minghe mencoba mengangkat cairan itu dengan menyedotnya. Goodness sangat marah melihat itu, karena dia tahu cairan itu bersifat korosif. Bagaimana kalau Minghe juga terkena efeknya? Tapi Minghe berhasil mengeluarkan cairan korosif itu dari tubuh Tangning. Goodness tidak yakin apakah dia bisa menyelamatkan Tangning. Apalagi kalau Minghe meneruskannya, tenggorokan Minghe yang akan terbakar. Minghe yang tidak ingin ada orang mati di depannya terus melanjutkan kegiatannya tanpa peduli diri sendiri. Kerja kerasnya berhasil. Semua cairan di tubuh Tangning sudah keluar dan Tangning sudah siuman. Wen Wen dan yang lainnya sudah mendekatinya. Kata Wen Wen, Minghe dan Tangning terkena racun yang membuat keduanya bisu sementara. Terlihat Tang Hang juga sudah berlari menuju ke situ membawa sesuatu yang katanya bisa membantu kedua orang itu sembuh dan baik-baik saja. Setelah pertarungan hidup dan mati itu selesai, mereka pun kembali ke kota. Guan Yi masih mengagumi Minghe yang bisa mengalahkan Beast Level Road. Sambil melihat kepala Queen yang membeku, Tang Hang bilang kalau semua parasit zombie sudah dibereskan. Minghe tampak belum bisa bicara lancar. Obat ini tidak bisa bekerja begitu cepat. Nianrong menenangkannya. Tangning juga selamat dan sedang menerima perawatan dan hidupnya pun tidak dalam bahaya. Itu semua berkat Minghe. Melihat wajah Minghe, Tang Hang tahu apa yang dikhawatirkan Minghe. Itu mengenai pasukan garis depan. Tugas mereka dilakukan dengan baik, mengamankan rute evakuasi, dan saat ini mereka hanya bisa percaya mereka bisa kembali hidup-hidup. Dan saat ini mereka hanya bisa percaya pasukan garis depan kembali hidup-hidup. Sementara itu di garis depan, kelompok Logian, mereka melihat adanya darah yang mengalir di sungai. Di sungai itu ada tubuh Beast yang mencoba muncul, tapi ternyata yang muncul adalah kakak Logian, namanya Lao Yi. Setelah melihat kakaknya yang kembali dalam keadaan buruk, Logian mendekatinya. Lao Yi bilang rencana mereka digagalkan Demon King, dan semua membernya tidak bisa selamat kecuali Lao Yi. Lao Yi menyuruh mundur dan hanya bisa menerima penghinaan ini. Logian bilang kakaknya ini bisa istirahat dan mereka akan membawanya pulang dengan selamat. Fan Kai juga bilang kalau Lao Yi sudah berhasil melakukan misinya. Tapi Lao Yi begitu marah, dia lebih memilih mati dengan member timnya di sana. Tapi mereka menolak itu dan membiarkan Lao Yi keluar membawa informasi berharga ke komandan. Lao Yi bilang, ayo segera pergi dan berharap perjalanan pulang mereka baik-baik saja. Sementara itu di luar angkasa terlihat banyak meteor yang terjatuh ke arah bumi. BTW buat kalian yang lupa, monster yang ada di bumi saat ini berasal dari planet lain dan mereka datang dengan meteor ini.
Di padang pasir bumi terlihat banyak senjata canggih yang mulai aktif untuk menghalau meteor yang jatuh. Setelah meteor itu memasuki atmosfer, senjata itu menembakkan satu laser yang sangat kuat, menghancurkan meteor yang datang silih berganti. Sementara itu, sementara itu di sekolah manusia super metropolis selatan, terlihat banyak bus yang sudah berjejer di jalan. Minghe berjalan keluar dari bus, dia bisa pulang dengan selamat. Ada siswa yang mengatakan kalau tim astronomi yang dipimpin Profesor Wu berhasil menghalau invasi monster. Pokoknya di sini mereka sangat senang walaupun tim garis depan mundur, tapi tim astronomi berhasil menang. Saat itu Minghe mendengar namanya dipanggil. Itu Lauhian yang juga pulang dengan selamat. Keduanya berlari dan berpelukan, senang bisa bertemu lagi. Di dekat tempat mereka berpelukan ada Tang Hang dan Tang Ning. Tang Hang menghentikan Tang Ning yang ingin menyapa keduanya. Karena Tang Hang tahu Minghe berjuang mati-matian mempertaruhkan hidupnya hanya untuk momen seperti itu. Setelah itu keduanya bicara mengenai rencana penyadapan atau interception plan yang dilakukan Profesor Wulong. Ternyata Tang Hang juga ikut ambil bagian sebelumnya. Dia juga salah satu menciptakan rencana itu. Tapi saat itu Tang Hang tidak yakin rencana penyadapan itu berhasil dan menyerah di tengah rencana. Ternyata Profesor Wu berhasil melakukan rencana itu dengan sangat baik dan sekarang sudah menjadi pahlawan. Sedangkan dia sendiri hampir saja gagal dalam penelitiannya. Ini semakin membuatnya yakin hanya ingin menjadi guru biasa saja. Sementara itu di padang pasir, di gedung megah, banyak orang penting berkumpul. Mereka memberikan selamat ke Profesor Wulong yang berhasil melakukan rencana penyadapan invasi monster. Profesor Wu berterima kasih ke mereka semua yang sedang membantunya. Setelah itu tampak helikopter yang terbang menuju ke gedung pusat tim astronomi. Di situ juga terlihat Hin Yu yang menjatuhkan kertas di tangannya karena angin dari helikopter. BTW ini adalah kakaknya Ming He. Profesor Wu sudah kembali ke gedung pusat dan membantu mengambilkan berkas milik Hin Yu yang terjatuh. Mengetahui kalau itu Profesor Wulong, Hin Yu langsung berterima kasih atas kerja kerasnya melindungi kota. Kita balik lagi ke kota. Terlihat Ming He dan Logian. Ming He mengantarkan Logian untuk pulang. Kata Logian ini adalah rumah kakaknya yang sedang cedera dan Logian saat ini sedang mengurusnya. Ming He kaget saat tahu Logian punya kakak. Lao Yi keluar dan menyapa Ming He. Ming He bertanya apakah Lao Yi mengetahui Ming He. Tentu saja dia tahu. Adiknya ini selalu cerita mengenai Ming He. Lao Yi juga mengucapkan terima kasih ke Ming He yang berhasil membersihkan bencana di area evakuasi. Karena itu, Lao Yi bisa kembali dengan selamat. Setelah itu, Lao Yi kesakitan karena lukanya belum pulih sepenuhnya. Jadi dia kembali ke dalam. Logian memberitahu ke Ming He kalau besok lusa itu adalah ulang tahunnya dan meminta Ming He untuk datang. Ming He bilang tentu saja dia akan datang. Dan setelah itu tampak Ming He berjalan pulang. Ming He senang saat tahu kalau dia salah paham mengira Lao Yi itu pacarnya Logian dan menyadari kalau semua kegiatan berbuah dengan Logian selama itu adalah kencan. Dia tersipu malu mengetahui itu. Akhirnya Ming He sudah tidak salah paham, tapi dia bingung kenapa selama ini Logian tidak pernah membalas suratnya. Setelah itu Ming He sudah kembali ke rumahnya dan terlihat Hin Yu juga sudah pulang dan memakai handuk saja, tampaknya dia habis mandi. Katanya ada wanita yang bertanya apakah Ming He sudah pulang. Ming He melihat HP-nya dan itu kehabisan daya dan langsung menuju ke telepon yang ada di kamar. Ming He mengabari Logian kalau dia sudah sampai di rumah. Hin Yu bertanya siapa itu, kalau sampai spesial bertanya apakah dia sudah pulang? Pasti bukan hubungan biasa. Ming He bilang kalau itu Logian. Hin Yu pasti sudah ketemu dengannya dulu. Hin Yu tahu siapa itu Logian yang sering mengunjungi Ming He saat koma. Dan dia juga menuliskan surat untuknya. Ming He kaget saat tahu kalau Logian menuliskan pesan untuknya. Mungkin surat itu kebuang.
saat Suster Song membersihkan kamar Ming He. Ming He sebenarnya ingin bertanya langsung ke Logian mengenai isi surat tersebut, tapi dia mengurungkannya karena ini sudah malam. Setelah itu, Qin Yu membahas Profesor Wulong yang sebelumnya dia temui. BTW, Ming He pernah ketemu Profesor Wulong yang sedang membaca majalah dewasa. Walaupun begitu, Ming He tetap menyukai Profesor Wulong dan menghormatinya. Karena berkat Profesor Wulong, dia berhasil mencegah invasi Calamity Beast. Setelah itu, kita pindah lagi ke Gym di ruang latihan. Ming He sedang berlatih rutin untuk menjaga dan meningkatkan kekuatannya. Goodness muncul dan bertanya apakah Ming He sudah siap. Dia bilang tidak menyangka akan mendapatkan cairan Stardust yang sangat murni dari mereka lagi. Ming He tanya apakah ini unlimited. Selama tubuh Ming He bisa menahan benturan energi, itu alami dan tidak berbahaya, bisa meningkatkan kekuatannya. Sebelumnya, saat Ming He sibuk menyelamatkan Tang Ning, Goodness keluar dari tubuhnya mengumpulkan cairan Stardust. Dan cairan ini dari tubuh Monarch Rank Lord atau Queen. Dan setelah setahun penyembuhan, tubuh Ming He sudah sangat bagus. Ming He sudah meminum cairan itu dan memulai meditasinya. Goodness bilang saat Ming He sudah di rank celestial, dia akhirnya bisa mempelajari seni rahasia. Bakat tingkat lanjut Lord Red. Ming He masuk ke dalam dunia alam bawah sadar. Di sana dia bisa berlatih dengan dibuatkan klon oleh Goodness. Tapi kali ini lawannya Queen dalam wujud sempurnanya dan sudah diperkuat. Tapi karena Goodness ini bukan yang dia buat. Ini adalah sisa kebencian dari Queen yang ada di cairan Stardust, yang artinya cairan itu tidak ingin mengenali Ming He dan tidak mau diserap oleh Ming He. Kalau begitu ini simpel. Ming He juga sangat suka bicara dengan tinjunya. Ming He sudah maju menghadapi Queen. Ini adalah wilayah Ming He dan tidak boleh ada orang yang menghentikan evolusinya. Goodness hanya menyemangati Ming He dari jauh. Sementara itu kita pindah lagi ke laboratorium rahasia. Terlihat ada Tang Ning bersama Lin Qin Yu. Tang Ning bertanya apa yang terjadi dengan pamannya. Qin Yu juga tidak yakin. Dia sudah mengunci diri dari kemarin dan tidak memperbolehkan siapapun masuk ke kamarnya. Kalau mereka tidak mendengar teriakannya hari itu, mungkin mereka tidak akan memanggil Tang Ning. Tang Ning bertanya pekerjaan apa yang pamannya lakukan di sini. Qin Yu tidak bisa menjawab itu, tapi mungkin Tang Hang mengalami gangguan mental. Mereka sudah di depan ruangan Tang Hang. Qin Yu bilang kalau Tang Hang mungkin takut dengannya dan tidak boleh mendekatinya. Dan Tang Ning dipanggil untuk memeriksanya. Setelah itu tampak Qin Yu sudah pergi dari tempat itu dan Tang Ning ingin masuk ke dalam. Di dalam terlihat Tang Hang yang pundung dengan keadaan kamar yang sangat berantakan. Mendengar suara dari keponakannya, Tang Hang membukakan pintu membiarkannya masuk ke dalam. Tang Ning bertanya apa yang sebenarnya terjadi. Walaupun dia tidak ada kemajuan dalam penelitian, tidak harus sampai begini. Tang Hang bilang kalau dia malah berharap kalau penelitiannya tidak punya kemajuan. Tang Hang berjalan membawa botol minumannya menuju ke atap. Tang Ning bertanya kenapa pamannya ini begitu depresi. Tang Hang hanya bilang kalau dia sudah kalah telak, benar-benar kalah. Tang Ning kembali mencoba menenangkan pamannya itu, tapi Tang Hang terus saja berteriak kalau mereka sudah kalah total dan dia seorang pendosa. Saat itu datang beberapa orang yang langsung memanggil nama Tang Hang. Tang Ning bingung siapa mereka ini, kenapa tiba-tiba muncul. Dua pria tua di depan ini mengatakan kalau semua rencana mereka sudah berjalan dan semua member dari Dragon Tooth sudah bersiap. Yang pakai tongkat ini ketua dari Dragon Tooth dan yang sebelahnya kapten tim 1 dari Dragon Tooth. BTW, Dragon Tooth ini juga kelompok yang diikuti oleh Ming He. Tang Hang bilang ke mereka kalau ini adalah rencana bunuh diri. Mereka memberi hormat, katanya. Mereka ini punya tujuan yang sama dengan Tang Hang dan tidak pernah menyesal berkumpul di dunia bawah ini. Menerima jawaban itu, Tang Hang sudah berdiri lagi dan bilang ke mereka,
Ini bisa saja gagal, tapi mereka tidak bisa menyesalinya. Oke, itu tadi penutup di chapter 100. Aku penasaran sebenarnya jabatan apa Tanghang ini di Dragon Tooth dan rencana apa yang dilakukan. Kenapa disebut rencana bunuh diri? Dan apakah Minghe akan terseret masuk dalam rencana itu? Karena dia juga bagian dari anggota Dragon Tooth. Oke, itu tadi cerita singkat dari chapter 93 sampai 100 Manhwa Super Evolution. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton videonya sampai selesai. Salam jam 12. Bye-bye.